Puji nama Tuhan, Shalom. Kembali lagi kita di Victorious Devotion. Senang sekali pagi ini bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan izinkan dan Tuhan berikan bagi kami sampai detik ini. Kami mau menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk kami memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui perenungan pada saat ini, kami diperlengkapi untuk kami hidup menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hidup kami menghasilkan buah yang dinikmati oleh banyak orang. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Kami siap menerima berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau bulan ini yaitu bulan Agustus di mana kita memperingati hari kemerdekaan, maka gereja kita GB Victory memiliki tema di bulan Agustus ini adalah kemerdekaan Kristen. Dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya adalah seorang anak petani. Seorang anak petani di sebuah desa kecil, dan bapak saya adalah seorang petani kelapa sawit, dan saya sangat tahu sekali mengenai bagaimana cara mulai dari menanam sampai memanen kelapa sawit. Nah, jadi ada satu bagian atau satu kegiatan di dalam perkebunan kelapa sawit itu disebut dengan pruning. Nah, pruning itu adalah aktivitas untuk memotong tangkai atau memotong dahan yang tidak ada gunanya gitu. Jadi harus dipotong, harus dibuang. Supaya apa? Supaya nutrisinya itu terfokus kepada buah dan perkembangan dari pohon itu. Tetapi kalau dahan yang gondrong, yang banyak itu tidak dibuang, itu akan mengakibatkan nutrisi, pupuk, dan unsur hara lainnya akan tersebar. Jadi ini tidak bermanfaat dianya. Begitu juga kalau misalnya di pohon karet. Ada biasanya itu gulma atau jamur-jamur yang menempel, benalu-benalu yang menempel. Nah, itu akan sangat mengganggu sekali pertumbuhan daripada pohon tersebut. Produksinya juga akan menurun dan bisa menghasilkan kematian terhadap pohon tersebut. Begitu juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada gulma-gulma, ada jamur-jamur, ada benalu-benalu yang menyedot nutrisi-nutrisi dari kerohanian kita, sehingga mengakibatkan kita tidak bertumbuh, sehingga kita tidak berbuah dengan buah yang maksimal. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan ini kita mau, apa yang Tuhan mau bersihkan dalam kehidupan kita? Gulma-gulma apa yang Tuhan mau bersihkan? Atau benalu-benalu apa yang ada di dalam diri kita yang berusaha menyedot nutrisi kerohanian kita sehingga kita tidak berbuah dengan maksimal, itu dibersihkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama bahas tema dibersihkan untuk berbuah lebih banyak. Ya, ayat bacaan kita terdapat dalam Yohanes 15 ayat 2, saya bacakan untuk kita semua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ranting yang tidak berbuah, ranting yang berbuah, ini sama-sama menerima sebuah perlakuan. Kita perhatikan, setiap ranting yang ada pada Tuhan yang tidak berbuah diapakan? Dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Ada dua perbedaan antara dipotong dan dibersihkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, setiap ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Artinya apa? Artinya ranting tersebut tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu yang berguna, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan ini menjadi sebuah perenungan bagi saya dan kita semua. Apakah selama kita mengikuti Yesus Kristus, selama kita sudah mengaku umat yang dimerdekakan, kita sebagai ranting yang menempel di pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan kalau kita belum bisa menghasilkan buah, maka yang akan dihadapi adalah dipotong.
Ini merupakan sebuah peringatan yang serius bahwa ada hal yang harus kita miliki, ada hal yang harus kita nyatakan, wujudkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Yaitu apa? Berbuah. Ranting yang berbuah, yang tidak berbuah ini melambangkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang intens dengan Yesus Kristus dan menerima nutrisi yang baik. Jadi lebih baik nutrisi tersebut dialihkan kepada yang berbuah. Memang kelihatannya sebagai satu bagian daripada pohon itu, tetapi tanpa buah, tidak memiliki bukti. Ya, jadi di dalam kekristenan kita harus memiliki buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Sekecil apapun, sesederhana apapun, dampak yang bisa kita berikan kepada orang lain. Lalu yang kedua, Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Kata dibersihkan itu menggunakan kata katairo, yang artinya disucikan, dipangkas atau disucikan. Ini merupakan sebuah tindakan kasih Tuhan, kasih Bapa kepada kita. Buahnya ini bukan tentang besar kecilnya buah, banyak atau tidaknya buah, tetapi bisa dinikmati atau tidak. Kalau sekarang mungkin buah kita masih kecil atau buah kita tidak banyak, tetapi bisa dinikmati orang, ini bukti daripada kasih Tuhan, yaitu apa? Dibersihkan. Ranting itu dibersihkan, disucikan, dihilangkan dari segala sesuatu pertumbuhan rohani. Sama seperti tadi, kalau ada gulma, ada benalu, dibersihkan. Supaya apa? Supaya produktivitas daripada pohon tersebut terus. Jadi petani itu nggak sia-sia memberikan pupuk, merawat, tapi ada buah yang dihasilkan. Kalau udah dikasih pupuk, dirawat, nggak ada hasilnya, ya siap-siap dia apa? Dipotong. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kerinduan daripada Sang pemilik kebun, Bapa kita yang ada di surga, kerinduan daripada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita yang adalah rantingnya menghasilkan buah. Jadi tujuan akhir daripada dibersihkan, kita yang adalah ranting-rantingnya dibersihkan untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Buahnya apa? Banyak. Jadi kalaupun buah kita masih sedikit, siap untuk dibersihkan, siap untuk disucikan, siap untuk dipangkas. Hal-hal negatif yang ada dalam diri kita harus rela untuk dipangkas, harus rela untuk dibuang, supaya kita semakin berbuah. Ini tujuan akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, buah yang dimaksud di situ mencakup apa? Karakter kekristenan, mentalitas orang yang sudah merdeka, yang tidak lagi diperhamba. Karakter yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ini yang mau dicapai. Pekerjaan yang kita lakukan, hasil yang kita lakukan, bukti yang kita tunjukkan, mempermuliakan Tuhan kita. Saya berdoa untuk kita semua bahwa kita bukan hanya sekedar sebagai ranting yang menempel pada pohon, tetapi kita tidak berbuah yang akhirnya harus dipotong dan dibuang ke dalam api. Tetapi kita adalah ranting-ranting yang berbuah dan rela untuk dibersihkan. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, Sang Empunya kebun, dan kami yang adalah ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar, kami mau Tuhan untuk terus berbuah. Kami mau dan kami mengizinkan untuk Engkau membersihkan apa yang tidak bersih dalam kehidupan kami. Sehingga karakter kami menunjukkan karakter yang seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Menunjukkan karakter yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Hidup kami menghasilkan buah. Dan buah itu banyak. Dan buah itu dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur untuk peringatan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Sehingga kami memiliki hidup yang penuh dengan tujuan, yaitu menghasilkan buah. Karena kami tahu sumber kami adalah sumber kehidupan, yaitu Engkau sendiri. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berbuah dan izinkan untuk terus Tuhan bersihkan. Salam kemenangan, shalom.